Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semuanya? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan di antara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkat Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video zombie. Itu sebenarnya orang yang tercuci otaknya oleh dogma sehingga akalnya tak bekerja. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Nah, kalau Anda sering nonton film-film ya, baik itu film Amerika ataukah film Korea ataukah di Indonesia, yang ada zombie-zombinya ya, yang mayat hidup, yang terkena racun atau virus, itu sebenarnya adalah manusia-manusia yang tercuci otaknya oleh dogma-dogma tertentu, baik itu dogma politik ya, baik itu dogma agama, baik itu dogma prinsip hidup, apapun jenisnya yang mendangkalkan ataukah mematikan atau membuat akalnya tidak bekerja. Nah, jumlah zombie itu biasanya sangat cepat menyebar dan menjadi banyak. Sebenarnya itulah fenomena yang terjadi di banyak dunia ini. Kalau kita lebih mikro lagi ke agama Islam khususnya ya. Nah, berbagai banyak aliran ya di Islam ini, bahkan 73 golongan, 73 jenis aliran, bahkan mungkin lebih ya. Saking banyak, setiap orang ataukah setiap ulama itu berbeda-beda pendapat akan pengalaman hidup dia, ataukah ilmu dia, ataukah cara dia mengkaji dalil-dalil, ataukah apa mazhab-mazhab yang dia yakini. Nah, bagaimana cara melihat orang yang mabuk atau kena racun oleh dogma? Ya gampang ya, akalnya itu tidak jalan ya, dan dia tercuci fanatismenya, berani melakukan hal-hal yang menakutkan, hal-hal bodoh, bahkan hal-hal liar, bahkan sampai membunuh dirinya ataukah bom bunuh diri, itu karena tercuci oleh orang-orang yang memanfaatkan mereka untuk kepentingan-kepentingan tertentu, baik atas nama khilafah ataukah atas nama agama, atas nama Tuhan. Sedangkan dalam Al-Quran itu sangat banyak yang menyuruh kita untuk menggunakan akal logika kita ya. Karena untuk mengetahui mana berita bohong atau palsu, ilmu yang tidak real ataukah hoax, perlu menggunakan analisa Anda punya akal. Akal ini kelebihannya adalah mampu mengetahui, mampu menganalisa semua hal-hal kebohongan dan kebenaran dengan bukti-bukti ilmiah ya. Nah, banyak orang yang ketika awalnya dia baik-baik saja ya, setelah ikut aliran tertentu, akalnya menjadi agak-agak tumpul ya, tidak digunakan akalnya sebaik mungkin. Bahkan ada fenomena-fenomena yang mengatakan musik haram ya, yang mungkin itu ada dalilnya yang sesuai dengan keyakinan mereka. Kalau tidak disebarluaskan khusus untuk komunitas mereka, tidak masalah ya, itu keyakinan mereka. Ataukah wayang haram, ataukah rokok haram, ataukah hal-hal yang baru disebut tidak ada di ajaran Nabi, ataukah menyebutnya bid'ah. Itu manusia-manusia, kebanyakan rata-rata di Indonesia adalah manusia bid'ah ya, dan menganggap dirinya adalah satu yang terbaik dari 73 golongan tersebut. Nah, kenapa seperti itu? Karena mereka tidak mengkaji dengan akal mereka ya. Ini menurut saya ya. Jadi boleh Anda setuju atau tidak. Misalnya musik haram ya. Ya oke, haram bagi yang nyanyikan lagu Cinta Satu Malam ya, ataukah tentang percintaan yang berlebihan, ataukah tentang
hal-hal yang mampu mempengaruhi psikologi kita untuk menjadi mungkar ataukah selingkuh dan sebagainya, itu jelas haram. Karena lagu itu sendiri ibaratnya seperti ceramah-ceramah ya, yang tanpa sadar itu merasuk ke pendengarnya. Apakah ada musik haram? Ada yang menyebarkan hal-hal kemungkaran ataukah yang mendopamin kita untuk melakukan kemungkaran. Tapi ada juga yang banyak berisi ceramah-ceramah. Bahkan sholawat-sholawat dengan alat-alat musik ya, banyak mampu merubah orang dari akhlaknya kurang baik, karena dengan sholawat beserta musik tersebut mereka ikut bersolawat dan menjadi lebih baik. Banyak testimoni orang yang biasa melakukan kemungkaran, bahkan judi ya, setelah mendengarkan lagu Rhoma Irama mereka bertaubat. Banyak kisah seperti itu. Dan ada juga yang mungkin pelit setelah mendengarkan lagu orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, dia menjadi dermawan. Itu banyak testimoni seperti itu. Nah, sehingga akal yang saya maksud itu adalah dia menitik beratkan musik haram, full diharamkan tanpa mengkaji dengan akal dia ya. Nah, dan misalnya rokok haram. Rokok haram, oke, boleh di aliran Anda, tapi jangan disebarluaskan. Yang mayoritas di Indonesia ini adalah banyak perokok ya. Nah, kalau Anda kaji secara akal Anda ya, kalau Anda pun meskipun Anda bukan perokok, bayangkan pajak-pajak paling besar, bea cukai rokok-rokok itu yang menciptakan fasilitas umum. Jadi kalau Anda bilang rokok haram, Anda menyebarluaskan itu, jangan sekali-kali lewati jalan raya di Indonesia, karena banyak yang terbuat dari pajak-pajak tersebut. Jadi baiknya itu Anda tinggal di negara luar, baik itu mungkinkah itu di Rusia, ataukah di Arab Saudi, ataukah itu di Cina ya. Nah, kalau di Indonesia kebetulan banyak fasilitas umum ini terbuat dari pajak-pajak rokok yang Anda haramkan. Jadi hasil yang Anda haramkan itu Anda lewati setiap hari. Tanpa sadar Anda menikmati keharaman tersebut. Jadi saran saya baiknya itu Anda tinggal di luar Indonesia ya. Ataukah yang selanjutnya, janggut itu wajib ya, bukan sunnah. Atau disebut sunnah wajib ya. Nah, kalau menurut saya Muhammad itu yang dicontek itu bukan janggutnya ya, ataukah matanya Anda harus contek sepersis mungkin. Kalau Anda mau sekaligus mau mencontek Rasulullah ya operasi aja ya, muka, hidung ya, bibirnya, badannya, tingginya. Kenapa janggutnya saja ya? Kalau di nalar misalnya banyak kok perampok yang janggutan. Banyak orang-orang bertato dan penjahat kelas kakap mutilasi itu janggutan, kalau hitung dari janggut ya. Dan banyak juga orang bertato baik, banyak juga yang hanya menjual agama dengan janggutnya. Nah, menurut saya yang dicontek itu adalah kelakuan Muhammad Rasulullah SAW itu sendiri, akhlaknya. Kalau fisik ini kita sudah lahir dengan berbeda-beda, karena memang pendapat ulama berbeda-beda ya. Ada yang bilang sunnah, ada yang kekeh wajib, itu sunnah wajib dan sebagainya. Karena kalau disebarluaskan itu akan membuat hati-hati orang yang lain tersakiti, yang berbeda aliran, sehingga kita wajib saling menghormati, jangan dipaksa ya, bahkan disebarluaskan sehingga banyak hati-hati manusia menjadi tersakiti. Nah, sekarang Anda janggutnya luar biasa panjang ya, tapi nipunya juga rajin. Nah, langkah baiknya janggut panjang, tapi kemuliaannya juga harus sama dengan Rasulullah, itu yang disebut sempurna. Nah, jadi kadang-kadang orang banyak menjual agama untuk hal-hal kepentingan tertentu, pribadi, ataukah untuk kepentingan politik, sehingga memang masih laku di Indonesia seperti cover-cover menggunakan jubah, janggutnya panjang, bentar-bentar pegang tasbih, ucap subhanallah, tapi hatinya lah yang terpenting. Tentunya penampilan juga dirawat sebaik mungkin dan terlihat sopan. Ataukah maulid Nabi dibilang tidak boleh ya, bid'ah, haram. Nah, coba dipakai logikanya ya, jangan hanya ini ritual baru, bid'ah, tidak menggunakan akal logikanya lebih dalam. Perlu kita
mengkaji dengan akal pikiran kita ini atau berfilsafat ya. Kenapa sih itu haram? Apa mudorotnya? Apa lebihnya? Nah, baru kita menyimpulkan. Kita mengkaji lebih dalam hakikatnya, tujuannya. Apakah dengan maulid tersebut banyak orang yang bersilaturahmi, daya gotong royongnya menjadi kuat. Yang haram tuh jika dipaksa orang sampai berhutang untuk maulid Nabi. Nah, itu yang salah, merugikan orang. Tapi ketika banyak manfaatnya, maka itu boleh-boleh saja. Menurut saya nalar kita ini sangat-sangat mudah untuk mana tahu yang baik dan benar. Dan tentunya kalau saklek tidak mau mengkaji, tidak mau berfilsafat, hanya menuruti taklid buta. Gurunya bilang haram, semua diikutin haram. Gurunya bilang nyebur ke laut, nyebur ke laut. Tidak dipakai akalnya dan tidak dianalisa secara ilmiah, sehingga banyaklah muncul teroris-teroris yang berharap mendapatkan surga dengan bom bunuh diri, tahu-taunya bukannya surga malah neraka ya. Nah, itu yang disebut zombie-zombie. Kalaupun itu kepercayaan Anda ya boleh-boleh saja, tapi jangan disebarluaskan di mayoritas yang pemahamannya berbeda. Kita saling menghormati, baik sesama aliran berbeda ataukah agama berbeda. Jangan menjudge neraka itu kafir, udah pasti neraka ya, kayak dia punya surga atau kan neraka saja, kecuali Anda mau menjamin 1000% ya. Nah, kalau masih menurut Anda saja Anda menghakimi, maka Anda disebut Tuhan-Tuhan baru ya. Dan tentunya jika Anda ingin ikut aliran-aliran tertentu ataukah pemahaman-pemahaman tertentu, maka Anda perlu menyisakan ruang untuk akal Anda untuk berpikir kritis ataukah untuk menganalisa, supaya Anda tidak menjadi zombie-zombie baru yang taklid buta, yang akalnya tumpul dan berani mengorbankan dirinya, bahkan bunuh diri untuk Anda terkena brainwash tersebut. Nah, misalnya juga ada brainwash di multi level marketing ya. Bayangkan multi level saja bisa seperti itu hasil dogmanya ya ke member-membernya, apalagi agama dengan aliran-alirannya. Sehingga marilah berakal sehat, aktifkan, simpan wadah untuk Anda menyimpan logis Anda untuk mengkritisi, untuk menganalisa, supaya tidak menjadi zombie-zombie yang diatur ataukah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Jika itu memang menurut Anda haram, misalnya rokok ya, Anda bisa langsung mengajukan petisi ataukah surat kepada presiden ataukah lembaga yang berwenang, supaya itu bisa didiskusikan antar ulama-ulama ya. Jangan mengejat satu sama lain, ini ngerokok neraka, ini musik neraka ya. Silahkan kita berjalan dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan mengganggu dan jangan menyebarkan hal-hal yang mengejudge bahwa orang-orang perokok atau yang main musik itu neraka semua. Nah, itu yang kurang menghargai ataukah kurang berakhlak. Jadi cukup di komunitas Anda dan jangan disebarluaskan sehingga menyakiti hati orang-orang dan nanti efeknya juga kembali ke Anda. Nah, itu sih kalau dari pendapat saya, karena ini banyak pengalaman juga di daerah sini ya, di daerah Depok. Kita berjalan di alur masing-masing. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Jangan jadi zombie. Sisakan ruang untuk akal logika Anda untuk menganalisa, mengkritik, supaya Anda tidak dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan tertentu dan Anda menjadi korban beserta anak istri Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya.
Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.